Kalimantan Barat juga terkenal dengan aneka kue tradisional. Dari yang berbahan baku tepung ketan misalnya, terdapat olahan yang bernama putu mayang. Jajan tradisional yang di Jawa sudah mulai susah didapatkan. Tepung ketan yang dikukus harus kita ayak terlebih dahulu. Pengayaan ini untuk mengurai kembali tepung yang telah menjadi cukup padat akibat pengukusan. Bahan putu mayang yang dikukus untuk mendapatkan kelembapan dalam tingkatan yang diperlukan. Kira-kira pengukusan dilakukan hingga kondisi setengah matang. Jadi ketika diayak, tepung masih cukup mudah terurai. Adonan paling klasik membuat putu mayang adalah adonan warna coklat, yang mana tepung akan ditambahkan dengan cairan gula kelapa. Adonan kue putu mayang tidak boleh terlalu encer dan juga tidak boleh terlalu kental. Ukurannya saat diaduk, jika adonan masih mudah diputar dengan pengaduk, tandanya adonan telah jadi. Adonan putu mayang yang juga sering dibuat adalah adonan warna merah muda. Adonan akan ditambahkan sedikit gula pasir dan air hangat. Pewarna yang ditambahkan jumlahnya sangat sedikit. Penambahan tepung dilakukan jika warna merah dirasa masih terlalu pekat. Adonan terus kita aduk-aduk hingga cukup mengembang. Beginilah cara kue putu mayang dicetak. Adonan kita masukkan ke cetakan plastik, kemudian kita tekan secara perlahan. Hasilnya seperti serabut kasar tetapi berukuran seragam. Pada proses pencetakan inilah kualitas adonan menjadi sangat penting. Pencetakan dilakukan langsung di atas wadah pengukusan. Titik meletakkan hasil cetakan sudah kita atur, sehingga saat wadah penuh akan terdapat ongkongan putu mayang mentah yang rapi dan siap dibungkus. Putu mayang olahan Ibu Wana adalah kue putu paling populer di Pontianak. Dalam sehari, tak kurang dari 30 kg tepung diolah di usaha rumahan ini. Sudah banyak, langsung dikukus saja ya. Oh, ya Bu. Pengukusan kue putu mayang akan dilakukan selama kurang lebih setengah jam. Dengan catatan, saat kue putu mulai disusun di dalam panci, air di dalamnya telah mendidih. Untuk memaksimalkan kapasitas panci, loyang disusun dengan pembatas bambu. Tujuannya agar seluruh adonan mendapatkan uap panas yang sama, sehingga dapat matang bersamaan. Permintaan konsumen di Pontianak terhadap kue putu termasuk tinggi. Namun uniknya, konsumen rata-rata akan membelinya waktu sore hari. Jadi, produksi kue putu Ibu Wana seringnya dilakukan mulai tengah hari. Kue tradisional putu mayang ini menjadi favorit kalangan perempuan. Misalnya saja saat menggelar acara-acara arisan dan acara keluarga lainnya. Jadi, selain melayani konsumen reguler, usaha rumahan Ibu Wana ini juga melayani pemesanan. Meski pembuatannya sederhana, olahan kue putu mayang tidak lagi sering dibuat oleh ibu-ibu rumah tangga. Padahal ini tergolong jajan pasar klasik yang pantas untuk terus dilestarikan keberadaannya. Kue putu mayang seringnya dinikmati dengan tambahan parutan kelapa muda. Rasanya yang khas membuat kue putu mayang masih memiliki konsumen yang setia dari masa ke masa. Ikan tapa merupakan jenis ikan air tawar
yang banyak terdapat di Asia bagian selatan, terutama di Indonesia. Bu, ini ikannya, Bu? Oh iya tuh, kamu siapin aja jagungnya. Oh ya, Bu. Ikan dari keluarga Siluridae ini termasuk ikan pemaksa. Di kalangan pemancing disegani karena tenaganya yang luar biasa dan kemampuannya melukai siapapun yang mencoba menangkapnya. Ikan ini termasuk ikan yang paling banyak dicari masyarakat setempat setelah ikan belida, lais, toman, dan haruan. Daging ikan tapa terkenal enak dan gurih, sehingga sering diolah menjadi beragam olahan khas. Salah satunya adalah wadi ikan atau fermentasi ikan khas masyarakat Dayak. Setelah dibuang patil dan bagian perutnya, kemudian dipotong kecil-kecil. Wadi ikan selalu menggunakan ikan segar. Jadi, saat mulai diproses, ikan harus dalam kondisi hidup. Ini akan mempengaruhi kualitas rasa olahan nantinya. Dengan ketersediaan bahan baku utama, di Kalimantan sendiri, ikan jenis ini masih cukup banyak, sehingga tidak ada alasan mengolah ikan yang sudah dibekukan. Pilihan utama pada ikan tapa adalah karena daging ikan ini cukup tebal, empuk, dan gurih. Jagung ini sebagai tambahan olahan untuk membuat bahan fermentasi wadi ikan. Selain jagung, beras juga dapat digunakan. Untuk jagung, yang digunakan adalah jagung tua yang benar-benar kering. Jagung ini disimpan dalam wadah tertutup untuk memicu tumbuhnya sejenis fungi. Fungi jamur tersebut akan memicu munculnya alkohol dalam jumlah tertentu. Untuk mempermudah perontokan biji jagung, kita harus buat jalur pertama dengan alat yang runcing. Jalur ini akan mempermudah proses perontokan biji jagung selanjutnya sampai habis. Untuk membuat bahan wadi, diperlukan setidaknya kurang lebih 20 bogol jagung. Itu pun jumlah untuk skala rumahan saja. Agar jagungnya bersih, butir jagung dapat kita tapi beberapa kali. Dengan sendirinya, kulit ari biji jagung terbang terbawa angin, sehingga biji jagungnya langsung bersih. Proses sangrai ini dikerjakan selama kurang lebih 1 jam. Agar matanya merata, kita harus mengaduknya. Dengan diaduk, akan terus terjadi perubahan posisi biji jagung di dalam wajan. Ini adalah satu-satunya cara agar tidak ada butiran jagung yang terlalu matang atau hangus. Biji jagung selama ini dinikmati sebagai sumber makanan alternatif, jauh berbeda dengan padi dan singkong misalnya. Akibatnya, tidak banyak orang menanam jagung secara luas atau besar-besaran. Ketika sudah matang, akan terlihat perubahan warna yang cukup mencolok. Pada biji jagung akan muncul warna baru kehitaman, tetapi tidak menyeluruh. Proses selanjutnya adalah pembuatan tepung jagung. Meski telah matang, biji jagung tetap keras dan harus ditumbuk dengan kuat. Inilah sebabnya digunakan tumpukan dari besi. Dengan begini, biji jagung dapat dipecahkan dengan cepat. Biji jagung antara lain mengandung magnesium, vitamin A dan B, fosfor, kalsium, dan tentunya karbohidrat, sehingga mampu menopang kesehatan tubuh kita, seperti menjaga pencernaan, merawat kesehatan kulit, dan mencegah anemia.
Berikutnya akan ditaburi garam dan diaduk. Potongan daging ikan tapa kemudian dicelupkan pada cairan gula merah. Terakhir, barulah ditambahkan bubuk tepung jagung. Pengadukan harus dilakukan beberapa kali agar daging tercampur merata dengan bahan tambahannya. Setelah diberi tambahan tepung jagung, potongan daging ikan disimpan dalam toples dan ditutup rapat serapat mungkin sehingga tidak ada udara luar yang masuk ke dalam, sehingga proses fermentasi berjalan lancar dan tidak gagal. Setelah 3 hari, wadi tapa sudah dapat diolah. Terlebih dahulu, potongan daging tapa harus digoreng. Kemudian dibuat kuah santan yang sudah diberi tambahan bumbu-bumbu. Wadi tidak perlu dimasak terlalu lama. Idealnya, wadi ikan tapa ini dinikmati 3 hari kemudian. Paling lama 10 hari kemudian setelah dibuat. Olahan wadi adalah cara masyarakat Dayak menyimpan lauk pauk, sehingga ikan tapa masih dapat dinikmati untuk waktu yang cukup lama. Mana rasanya? Sudah pekat, asin, asam, manis gitu ya Bu ya? Iya. Lidah buaya Pontianak terkenal memiliki ukuran yang besar dengan berat per lidah yang siap panen minimal 1 kg. Panen mesti dilakukan dengan hati-hati. Kita harus mengiris bagian pangkal lidah secara perlahan. Ini untuk menghindari tergoresnya batang lidah buaya. Goresan pisau pada batang dapat menyebabkan batang roboh atau mati. Ini tentu kerugian besar bagi petani, sebab dalam satu batang bisa berisi puluhan lidah siap panen. Pada mulanya, tanaman lidah buaya lebih banyak digunakan untuk keperluan kosmetika dan industri kesehatan. Akan tetapi, seiring perkembangan riset dan teknologi, sejak tahun 2000-an, lidah buaya juga digunakan untuk diolah menjadi bahan baku makanan dan minuman khas. Pencucian lidah buaya cukup dilakukan dengan disiram air bersih. Skala panen yang banyak tidak memungkinkan lidah buaya dicuci satu persatu. Tentunya proses pencucian seperti ini memerlukan air bersih dalam jumlah yang besar. Pengupasan dilakukan hanya pada satu sisi kulit daunnya. Pengupasan setengah sisi ini sengaja untuk memudahkan proses berikutnya. Pada pengupasan ini, selain membuat kulit, juga untuk mengurangi kandungan eksudat, yaitu lendir pada sisi dalam kulit daun yang rasanya sangat pahit. Tahap berikutnya adalah menyayat gel lidah buaya. Gel akan diiris searah penampang daunnya, kemudian dicacah sebentar sehingga menghasilkan gel berbentuk kotak-kotak. Pada proses penyayatan ini, kandungan eksudat yang pahit juga akan berkurang kembali secara drastis. Beberapa kandungan daun lidah buaya antara lain air, kalori, vitamin, lemak, kalsium, zat besi, dan karbohidrat. Manfaatnya untuk kesehatan dari lidah buaya juga luar biasa. Antara lain sebagai penurun gula darah, obat pencahar, obat luka bakar, regenerasi kulit, dan membantu pencernaan.
daging lidah buaya yang telah bersih harus dihaluskan dahulu dengan blender. Cairan gel lidah buaya kemudian direbus. Ketika cairan sudah cukup panas, kemudian akan ditambahkan gula pasir sesuai takaran. Gula pasir selain sebagai pemanis adalah bahan pengawet makanan yang relatif aman. Makanan olahan dapat disimpan untuk waktu yang sangat lama. Penambahan pewarna akan dilakukan ketika cairan mulai mendidih. Penambahan pewarna telah ditakar sedemikian rupa sehingga masih pada taraf wajar. Penambahan tidak boleh terlalu banyak, sebab jika terlalu pekat, hasilnya akan cenderung hitam. Setelah proses pewarnaan selesai, maka cairan gel sudah dapat diangkat untuk didinginkan. Proses pendinginan akan dilakukan selama 1 malam. Jeli akan mengeras keesokan harinya, barulah dapat diolah lebih lanjut lagi. Proses pembuatan jeli lidah buaya ini akan terus berlangsung sepanjang hari, sehingga dalam sehari diperlukan 100 kg bahan baku gel lidah buaya. Pencetakan jeli dilakukan dengan semacam tabung kecil dari aluminium. Proses pencetakan ini tidak terlalu rumit. Hanya saja memang diperlukan kecepatan dan ketepatan gerak tangan, sehingga tidak banyak jeli yang terbuang. Bentuk jeli yang dihasilkan bulat tebal, seperti sebuah potongan kecil batang umbi-umbian. Warna jeli yang sudah mengeras ini terlihat menjadi lebih kuat dan terang. Penjemuran jeli lidah buaya setidaknya dilakukan selama 2 hari. Akan tetapi, jika cuaca kurang mendukung, bisa memakan waktu hingga 4 hari lamanya. Permintaan pasar pada produk jeli Pontianak ini sangat tinggi. Berapapun kapasitas produksi yang dimiliki para produsen, masih belum mampu memenuhi semua permintaan yang ada. Demi menjaga kestabilan produk di pasaran, desain area penjemuran sengaja didesain secara khusus dengan atap fiber transparan, sehingga meski cuaca sedang buruk sekalipun, proses penjemuran dapat terus dilakukan. Jeli yang telah kering, selain untuk dipasarkan dalam bentuk jeli, juga dapat dimodifikasi menjadi coklat jeli. Jeli harus dipotong-potong lebih kecil lagi. Jeli ini nantinya akan dijadikan isi dalam coklat jelinya. Produk coklat jeli lidah buaya tergolong baru dibandingkan beragam produk lain berbahan baku lidah buaya. Akan tetapi animo pasar pada produk khas UKM Isun Vera ini sangat tinggi. Batang coklat dicairkan dengan panci kecil. Produk coklat jeli lidah buaya belum dilakukan secara besar-besaran, mengingat bahan baku coklatnya yang tergolong mahal. Wadah ini memiliki lubang-lubang cetakan kecil yang cukup banyak. Coklat yang masih panas harus langsung diisikan. Selanjutnya akan diisikan potongan jeli yang sebelumnya telah disiapkan. Pendinginan coklat dilakukan di lemari pendingin biasa selama 1 hingga 2 jam hingga mengeras. Coklat jeli dikemas dengan dilapisi kertas minyak terlebih dahulu, barulah kemudian akan dibungkus lagi dengan kertas warna yang mengkilap. Penggunaan pembungkus yang warna-warni ini cukup ampuh untuk menjaring konsumen, utamanya konsumen dari kalangan muda. Ini juga untuk menegaskan bahwa produk yang dihasilkan telah melalui proses produksi yang serius. Sedangkan untuk jeli lidah buaya dibungkus dengan plastik kecil. Sengaja bungkus jeli adalah plastik transparan, supaya calon pembeli dapat mengamati bentuk dan warna produk yang ada. Pasar produksi jeli lidah buaya ini bahkan telah merambah negara tetangga seperti Malaysia. Kesuksesan Pontianak dan lidah buaya dapat menjadi teladan pengembangan di daerah lain di Indonesia.